one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada pertemuan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang teori belajar kognitif. Baik, langsung saja kita mulai pada poin yang pertama, A, yaitu pengertian teori belajar kognitif. Kata kognitif berasal dari bahasa Latin, yaitu cogniter, yang artinya berpikir. Teori belajar kognitif ini menyatakan bahwa perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh persepsi ataupun pemahamannya terhadap situasi yang berkaitan dengan tujuan belajarnya. Teori ini lebih mementingkan proses daripada hasil yang dicapai oleh peserta didik. Teori ini juga menekankan bahwa perilaku seseorang tidak akan dapat diukur ataupun dinyatakan tanpa melibatkan proses mental yang lain, seperti motivasi, sikap, minat, dan juga kemauan. Selanjutnya, pada poin yang kedua, B, yaitu teori pengolahan informasi. Teori pengolahan informasi membagi pengetahuan menjadi 3 jenis, yaitu pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan juga pengetahuan kondisional. Pengetahuan deklaratif merupakan pengetahuan yang dapat dinyatakan dalam bentuk kata atau biasanya disebut sebagai pengetahuan konseptual. Kemudian yang kedua, pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan yang berisikan suatu proses ataupun tahapan. Pengetahuan ini biasanya dicirikan dengan adanya implementasi terhadap suatu konsep. Dan yang ketiga adalah pengetahuan kondisional. Pengetahuan kondisional merupakan pengetahuan tentang kapan dan mengapa pengetahuan deklaratif dan juga pengetahuan prosedural harus digunakan. Teori pengolahan informasi ini awalnya dicetuskan oleh Robert M. Kane dan kemudian dikembangkan oleh George Miller. Dalam kaitan teori pengolahan informasi ini, unsur yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Apa yang telah diketahui oleh peserta didik nantinya akan menentukan apa yang akan dipelajari, dipersepsi, dipahami, diingat, atau mungkin bahkan dilupakan oleh peserta didik itu sendiri. Proses dalam teori pengolahan informasi ini diawali dengan penerimaan informasi yang kemudian diolah dan akan menghasilkan keluaran, yaitu berupa hasil belajar. Saya teori belajar Ausubel. Nah, menurut Ausubel, belajar itu bermakna dan strategi. Nah, adapun tahapan-tahapan belajar teori Ausubel, yang pertama yaitu menentukan tujuan-tujuan instruksional. Yang kedua, mengukur kesiapan siswa, seperti minat, kemampuan, dan struktur kognitifnya melalui tes awal, terus interview ataupun pertanyaan. Yang ketiga yaitu memilih materi pembelajaran. Kemudian yang keempat, mengidentifikasikan prinsip-prinsip yang harus dikuasai dari materi tersebut. Dan yang kelima yaitu menyajikan pandangan. Kemudian yang keenam, membuat rangkuman terhadap materi yang baru saja disampaikan dengan uraian yang singkat agar memudahkan dipelajari ulang. Kemudian yang ketujuh, mengajarkan siswa memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang ada dengan memberikan fokus pada hubungan yang terjalin antara konsep dan prinsip. Yang kedelapan yaitu melakukan evaluasi. Selanjutnya adalah poin D, yaitu teori kognitif J.S. Brunner. Brunner mengusulkan teorinya yang disebut free discovery learning. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika dosen memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, dan definisi. Dalam teori belajar Brunner membedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah informasi, yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Yang kedua adalah tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru dalam bentuk baru yang bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Yang ketiga ada tahap evaluasi untuk mengetahui apakah hasil transformasi tersebut atau pada tahap kedua tadi benar atau tidak. Masing-masing tahap dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu informasi, motivasi, dan minat siswa. Brunner menegaskan bahwa mata pelajaran apapun dapat diajarkan secara efektif dengan kejujuran intelektual kepada anak. Bahkan
dalam tahap perkembangan apapun. Brunner juga memandang belajar sebagai instrumental konseptualisme yang mengandung makna adanya alam semesta sebagai realita hanya dalam pikiran manusia. Semakin bertambahnya dewasa kemampuan kognitif seseorang, maka semakin bebas seseorang memberikan respon terhadap stimulus yang dihadapi. Selanjutnya yaitu teori psikologi kognitif, memfokuskan perhatiannya bagaimana dapat mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat berjalan dengan maksimal. Selanjutnya, teori kognitif Gestalt. Gestalt menganggap bahwa belajar merupakan proses pengembangan insight, di mana insight sendiri memiliki arti sebagai pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu situasi permasalahan. Berbeda dengan teori behavioristik yang menganggap bahwa belajar bersifat mekanistis atau lebih mengesampingkan insight, dalam teori ini justru menganggap bahwa insight merupakan inti dari pengembangan tingkah laku. Dalam teori ini yang terpenting adalah penyesuaian pertama, yaitu mendapatkan respon yang tepat. Teori belajar Gestalt lebih menekankan pada persepsi. Oleh karena itu, prinsip atau hukum yang ada dalam teori ini pada umumnya menyangkut dengan persepsi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.